Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin pagi hari ini adalah Senin yang minggu yang terakhir di bulan Agustus, karena pagi ini hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Minggu depan, Senin depan, sudah bukan bulan Agustus, tapi sudah bulan September. Tanggal 2 September Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah makin dewasa, makin hari makin cinta Tuhan, makin hari mau lebih dalam dengan Yesus, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada kemenangan. Pada pagi hari ini kita mau membaca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 21 tentang Gideon menang atas peperangan melawan orang Midian. Karena apa? Bersama dengan Yesus. Hidup tidak pernah berhenti berperangan. Bapak yang menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, dalam bisnis, baik dalam pelayanan, apapun namanya, hidup tidak pernah berhenti berperang. Berperang melawan daging, berperang melawan diri sendiri, peperangan mungkin dalam usaha bisnis, mungkin tidak peperangan secara fisik, saudara, tapi dalam roh. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi malam pemerintah di udara, malam penguasa di udara, penghulu dunia, roh jadura, itu iblis. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Yesus, kita mau cinta Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada Senin pagi hari ini, kita awali dengan doa, awali dengan persekutuan dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Amin, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oh ada damai sejahtera. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berita sukacita. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam nama Tuhan Yesus, oh ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Amin, haleluya. Dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit disembuhkan Tuhan Yesus. Haleluya. Bilur Yesus, bilur Yesus sangat berkuasa. Amin, haleluya. Bilur Yesus, bilur Yesus, semua sakit disembuhkan Tuhan. Saya percaya Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat, semua sakit disembuhkan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keadilan.
segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Saya percaya Yesus, kuasa Yesus yang dahsyat, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Sucikan hatiku, sucikan pikiranku. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Bapakku Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini, dalam pagi yang diberkati Tuhan, semua kami anak-anak-Mu Bapa yang setia membaca firman-Mu bersama kami hamba-Mu, semua diberkati sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, dahsyat Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oh, dahsyat Yesus, saudara. Kalau segala kuasa di surga dan bumi, nggak ada lagi berarti, saudara, bahwa Yesus itu Allah. Ya, maka orang salah kalau bukan menganggap Yesus sebagai Allah. Ya, berarti kalau memang Yesus sebagai Allah, malah bisa dibilang segala kuasa di dalam tangan Allah dong. Ternyata Yesus tidak demikian. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga," bahwa Dia itu Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala. Ngawur itu kalau ada hamba Tuhan yang percaya sebagai Allah. Ya, ajaran salah itu dasarnya. Berarti dia suruh baca firman Allah lagi, saudara. Ini baca lagi. Saya kasih firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Firman Allah katakan, "Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang." Anak Allah siapa itu? Yesus. "Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar." Berarti kita di dalam Yesus mengenal yang benar. Terus berikutnya, "Dan kita ada di dalam yang benar." Berarti puji Tuhan, di dalam Yesus kita di dalam yang benar. Yang di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Yesus adalah Allah yang benar, hidup yang kekal di dalam Dia. Hai hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya kepada Yesus, ada yang katanya Yesus di bawah Bapa. Mana ada ayatnya di bawah Bapa? Tidak ada. Tafsir yang salah kalau baca Alkitab itu. Perdalam. Ya, belajar kepada Tuhan Yesus, saudara. Bisa konteks saya, saudara. Ya, mari saya kasih banyak firman Tuhan. Tanya sama Tuhan Yesus. Saya tanya sama Tuhan, guru saya Tuhan Yesus. Kalau guru pendeta, itulah pendeta bisa salahkan manusia. Pendeta bukan juru selamat. Gereja bukan juru selamat. Sinode bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus itu juru selamat. Kita makanya kalau baca firman, rendah hati, minta sama Tuhan supaya Tuhan buka. Ya, Tuhan berfirman, Yesus yang bicara nih dalam Matius pasal 11:25. Rahasia tersembunyi, saudara, bagi orang akan dibuka oleh anak-anak kepada anak-anak. Coba dibaca nih. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil." Orang kecil rendah hati. Ini kalau saudara baca ini, minta hikmah dari Tuhan. Jangan menganggap kalau Yesus bersyukur kepada Bapa, terus dianggap Yesus di bawah Bapa. Salah. Ini Yesus waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus sebagai manusia, Yesus memang ngomong karena sebagai manusia. Tapi Yesus begitu naik ke surga bukan sebagai manusia, saudara. Ya, ingat, sadar, minta hikmah dari Tuhan. Kalau sudah tidak mengerti, bisa hubungin saya bisa jelasin. Minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita.
bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Penting banget baca firman Allah, nggak bisa sepotong-sepotong, saudara. Secara menyeluruh. Dan minta hikmat Roh Kudus. Roh Kudus kan menerjemahkan. Gimana sih, hai hamba-hamba Tuhan semua. Hamba Tuhan tetap ikutin, ya, kita dalam manusia berdosa. Dulu waktu kecil bisa baca nggak? Saudara-saudaraku hamba Tuhan, waktu masih kecil baru lahir. Nggak bisa kan? Bisa baca dari sekolah, baca buku. Dikasih hikmah dari Tuhan atas anugerah. Terus kalau sekarang udah pinter, jangan sombong. Jangan melanggar firman. Jangan menerjemahkan yang salah. Memberikan ajaran-ajaran yang salah kepada jemaat. Jangan. Yesus satu-satu dia Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Bapa. Bapa kita Yahweh, Elohim, Adonai. Dia di atas segala-galanya. Oh, puji Tuhan, saya terima kasih kepada anugerah Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena hanya di dalam nama Yesus, dalam Markus 16, 17, 18, tanda-tanda menyertai orang percaya. Dalam nama Yesus, sakit disembuhkan. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit. Seandainya saya sakit, saya sebut nama Yesus. Jadi saya akan sembuh. Ini penting nih, keluar kata-kata saya tidak pernah sakit. Supaya menjadi kenyataan tidak pernah sakit. Kalau bicara, saya hamba Tuhan sakit-sakitan. Oh, aduh, sakit-sakitan benar saudara. Tapi kalau katakan tidak pernah sakit, benar tidak pernah sakit. Dalam nama Yesus. Saya mau tanya, saudara baca Alkitab, ada pernah Yesus sakit-sakitan? Enggak ada, saya tidak pernah baca Alkitab itu. Oh ya, Yesus sakit kena jantung, kena kolesterol, darah tinggi. Oh maaf murid-murid, aku kena darah tinggi. Enggak pernah saudara, enggak pernah. Ya, hidup kita adalah bait Allah Roh Kudus, bukan rumah sakit. Saya ngomong gitu sama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku bukan rumah sakit. Tubuhku adalah rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Tuhan yang bertahta dalam hidupku. Maka segala penyakit enyah dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Hakim-Hakim pasal 8. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena semangatnya saya jadi kesel gitu. Semangat saudara. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan karena cinta Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Bukan rela mati. Tapi demi Kristus. Oh luar biasa. Karena Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ya, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Tempatkan Tuhan. Saya tidak peduli capek beritakan firman Tuhan pagi, malam kurang tidur. Tidak ada masalah. Yang penting kurang tidur. Tapi untuk Tuhan Yesus beritakan firman. Daripada banyak tidur malas-malas. Saudara. Tidak. Yang penting kita tidur dan istirahat. Setelah saya beritakan firman Tuhan, setelah doa. Saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya ke dalam tangan Tuhan. Saya ngomong gitu sama Yesus. Tuhan izinkanlah. Aku mau tidur Bapa, aku hambamu, aku anakmu. Aku sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, baru minta izin sama Tuhan tidur. Jangan tidur-tiduran terus. Malas jangan. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Ya, yang tidur-tidur melulu. Baca di Matius 25 ayat 5. Tidur mereka semua. Tapi kita mau siap sedia berjaga dan berdoa. Saya mau baca Hakim 8 ayat 1 sampai 21 demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatan terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetik susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada buah anggur kaum Yabiser? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka relalah marah mereka terhadap dia. Oh saudara, marah suku Efraim kepada Gideon, misunderstanding saudara. Ya, dia marah. Kenapa lu perempuan ini ngajak kami? Wah, dijawab oleh Gideon. Duh, ya apa? Kamu sudah memenangkan untuk menduduki itu Oreb dan Seb itu dibunuh oleh orang Efraim, saudara. Kalau kita baca nih, saya mau baca ya. Ayat 25 ya. Ayat 24 saudara, 24 25. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim. Nah, ini Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang itu sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim, ini orang Efraim ini dikerahkan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Ayat 25. Mereka berhasil. Nah ini berhasil Efraim ini saudara. Berhasil melawan dua raja Midian, Oreb dan Seb. Oreb dibunuh gunung batu, Oreb dan Seb dibunuh dalam tempat pengukusan.
anggur sep. Mereka mengejar orang Midian, lalu mereka membawa kepala Oeb dan kepala sep kepada Gideon di seberang. Ini orang Efraim. Maka diteraskan kepada Efraim, baru dia diam, saudara. Ya, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberang ia dan ketiga terus orang yang bersama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkata ia kepada orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan engkau sudah mengejar Seba dan Samuna Raja Midian. Ini Seba dan Samuna Raja Midian. Habis, saudara, perhatikan. Tapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahlah Seba dan Samuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Samuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak. Maka berjalan dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang di Sukot. Lalu berkatalah juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, aku akan merobohkan menara ini. Sementara Seba dan Samuna ada di Karkor bersama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyak yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan perang. Bayangkan, saudara, orang salba pimpinan Gideon cuma 300, tapi Samuna, Seba berapa? 15.000, kira 15.000 orang banyak, saudara. Lawan 300 gimana saudara bisa menang? Tapi karena bersama Yesus, dahsyat, saudara. Terus berikutnya sampai 21 ya. Gideon maju melalui jalan orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba, dan Yobaab lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Seba dan Samuna melarikan diri, tapi Gideon mengejar mereka dan melawan kedua raja Midian itu, yakni Seba dan Samuna. Sedangkan seluruh tentara dicerai-beraikan. Amin, di dalam nama Yesus. Gideon menang. Seba Samuna raja Midian itu ditangkap, saudara. Terus berikutnya, kemudian kembali Gideon dan bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanya, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Sudah ada nama-nama orang Midian harus ditangkap, saudara, ya. Lalu pergilah Gideon kepada orang Sukot sambil berkata, inilah Seba dan Samuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Seba dan Samuna itu ada di dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu yang mengumpulkan para tuan kota itu mengambil duri padang gurun dan onak dan mengajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara penuh dan dirobohkannya, dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanya ia kepada Seba dan Samuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka tuh serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tapi orang muda itu tidak mengudus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Disuruh perintah Gideon tidak mau bunuh. Tapi apa yang dilakukan Gideon? Ayat 21 yang terakhir. Lalu kata Seba dan Samuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhlah Seba dan Samuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati sama Tuhan. Gideon menang atas peperangan melawan Midian. Dua orang raja Midian ini, Seba dan Samuna, dipotong habis dibunuh oleh Gideon karena bersama dengan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau makin cinta Tuhan, kita mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Rajin baca Alkitab sehingga kita makin mengerti dan kita makin sungguh-sungguh cinta Tuhan, andalkan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan tampil lebih pemenang, seperti dalam Roma 8 ayat 37. Kita adalah orang lebih daripada menang karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan memberkati. Serahkan semua persoalanmu, apapun masalah kita pada pagi hari ini, mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apa juga, mungkin ada yang sakit. Dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan memberikan kemenangan dan Tuhan akan sembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, ada kesembuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Di dalam
ada kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Senin pagi ini 26 Agustus. Belum beraktivitas, berdoa dan berjagalah, berserah total kepada Tuhan. Serahkan hidupmu seperti Gideon disertai Tuhan. Demikian Bapak Ibu bersama saya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.